Saya Adi Purwanto, SPD, alumni Untak Banyuwangi. Sekampus yuk, karena Untak Banyuwangi, kampusnya pemimpin masa depan. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi dalam acara Untak Adalah Kita. Senang sekali pada kesempatan kali ini, saya Hikmah Nurhayati akan memandu acara kali ini bersama dengan narasumber yang luar biasa pastinya. Perlu teman-teman ketahui bahwa acara Untak Adalah Kita merupakan salah satu acara dari PPMB Untak Banyuwangi, di mana kita akan mengundang para alumni Untak Banyuwangi yang pastinya memiliki kisah yang sangat menginspirasi. Nah, karena kita di sini sudah kedatangan narasumber ya, boleh dong kita akan membuka masker karena kita sudah vaksin ya Bapak ya. Sudah. Ya, agar kita kelihatan nih wajah dari Bapak narasumber kita kali ini. Boleh dibuka, Pak? Iya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa tentunya dari alumni Untak Banyuwangi, Bapak Adi Purwanto SPD selaku Kepala Desa Pendarungan. Wah, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, perlu diketahui teman-teman, Bapak Adi Purwanto ini merupakan salah satu alumni dari FKIP Pendidikan Sejarah ya Pak betul. Ya, di Untak Banyuwangi. Nah, pasti teman-teman penasaran dong gimana kisah menarik dan inspirasi dari Bapak Purwanto ini. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak, di Untak Banyuwangi lulusan tahun berapa? Lulusan tahun 2010. 2010, itu Ya. kayaknya saya masih SMP kayak ya, atau kelas berapa itu ya Pak ya? Bapaknya sudah lulus, Pak. Dan kalau boleh tahu, fakultasnya dari Fakultas Pendidikan ya Pak ya? Iya, FKIP. FKIP Pendidikan Sejarah. Kalau boleh tahu kenapa sih Pak memilih pendidikan sejarah? Oh gitu. Iya. Jadi ini diceritakan mulai awal kronologinya apa langsung saja ini? Boleh, Oke, Pak. siap. Jadi sebetulnya kan gini Mbak ya. Awalnya saya itu memang ketika masuk ke Untak mau ngambil FKIP ini apa prodi yang harus saya ambil. Oh iya betul. Sehingga karena adanya hanya 3 prodi, akhirnya saya awalnya itu masuk ke bahasa Inggris. Oh, bahasa ya, Inggris. masuk ke bahasa Inggris. Ternyata dengan tujuan saya masuk ke bahasa Inggris itu biar bisa atau memahami tentang bahasa Inggris. Ya. Ternyata dapat 4 minggu ya, 4 minggu. Selama itu nggak ada perkembangan sama sekali. Jadi daripada saya nanti tetap bertahan di bahasa Inggris, saya sebetulnya saya harus punya target. Iya, jadi betul. target saya kan harus lulus 2010. Oh, harus lulus ya Pak ya? Kalau saya tetap di bahasa Inggris mungkin saya nggak akan lulus 2010 Nggak akan kan seperti lulus, akhirnya betul. mau nggak mau saya harus pindah haluan ini namanya. Iya, betul. Langsung pindah ke haluan sejarah ya, ya, Pak? pindah ke prodi sejarah. Oh, gitu. Jadi akhirnya saya itu transfer pindah ke pendidikan sejarah. Sebelumnya pernah tertarik nggak sih Pak sama pendidikan sejarah gitu? Ya, sebetulnya awalnya sudah sudah tertarik. Oh, oke. Sehingga saya itu memutuskan dari bahasa Inggris untuk masuk ke sejarah. Dan di sejarah itulah banyak sejarah-sejarah kehidupan saya pada waktu itu. Selain perkuliahan ada sejarah yang lain ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu apa tuh Pak sejarahnya? Gimana ya ini saya sebetulnya ini sulit diceritakan, tapi ini untuk memberi motivasi adik-adik tingkat di bawah saya ya. Iya, betul. Jadi selain saya di situ mempelajari ilmu sejarah, saya juga mempunyai sejarah yang luar biasa, Mbak. Wah, apa itu kira-kira Pak? Ya, karena apa? Karena saya selain mengetahui ilmu pendidikan sejarah, di situ saya juga mempunyai sejarah tentang keluarga saya. Oh, baik. Jadi saya itu juga mempunyai sebuah cerita, ya betul. Jadi cerita terkait dengan masa saya ketika saya belum berkeluarga, sehingga saat ini saya berkeluarga dengan orang sejarah juga. Oh gitu, berarti istrinya Bapak dari pendidikan sejarah iya, juga betul, ya Pak? Wah, ketemunya sejarah. tuh gimana tuh Pak? Awal ceritanya bisa dekat, lalu bisa menjadi pasangan hidup itu gimana Ya, Pak? memang awalnya saya dengan istri itu awalnya hanya berteman, Mbak. Oh, berteman. Jadi hanya berteman, saya itu karena satu jalur dengan istri, Iya. saya itu berangkat bareng istri, pulang dengan istri, karena pada waktu itu orang tua istri saya ini kan memang nggak punya kendaraan, hanya satu. Iya, Pak. Jadi dari situlah karena kita ini sering ketemu, Oh, iya. sering komunikasi, mungkin karena
merasa saling nyaman, akhirnya betul. terbentuklah benih-benih yang tidak kita duga. Oh, oke. Sampai sekarang ya Pak Sampai ya? sekarang, alhamdulillah, Ya, berawal ya. dari teman sampai sekarang menjadi teman hidup Iya, ya Pak betul, ya? Berarti betul. kuliah bukan hanya mencari ilmu ya Pak ya? Iya. Iya, kalau menurut Bapak Adi bisa dong sambil mencari jodoh Iya. gitu ya Pak Iya, ya? masuk, Betul betul. sekali. Lalu tadi kan pengalaman yang menyenangkan dan sekaligus berharga ya Pak Iya. ya. Kalau misalnya nih, Bapak dulu pernah nggak sih melakukan hal yang nakal dan lucu bersama teman-teman Bapak waktu kuliah? Oh gitu ya. Iya. Alhamdulillah gini Mbak ya, kalau terkait dengan pertanyaan nakal tadi, kebetulan saya ini terkait dengan hal yang nakal ini masih apa? Ragu-ragu Oh, Mbak. masih ragu-ragu, Jadi ya. saya mau melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif ini masih berpikir dua Oh, kali. Jadi betul, alhamdulillah saya ini ya bukan Mbak ya. Oh, iya. Mahasiswa baik ya Pak ya dulu. Jadi tergolong apa ya? Mungkin kegiatan-kegiatan positif yang selalu saya kerjakan. Jadi seperti itu. Ya itu berarti dulu tidak pernah agak meleweng gitu ya Pak Insya Allah ya? tidak pernah. Insya Allah. Alhamdulillah, wah keren sekali nih Bapak. Nah, ngomong-ngomong tentang pendidikan sejarah ya Pak ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa lulusan dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Iya. Lalu kenapa sih Pak kok sekarang bisa ke kepala desa? Itu Oh, ceritanya iya. gimana Pak? Karena yang seperti teman-teman di rumah tahu dan di masyarakat luas tahu bahwa FKIP itu pasti nanti lulusannya menjadi seorang guru Iya. atau tenaga pendidik dan lain sebagainya. Kira-kira kenapa tuh Pak? Kok bisa agak melenceng sedikit gitu ke Iya. kepala desa? Jadi gini Mbak ya, Iya. kalau terkait dengan apa, kenapa saya ini kok melenceng ya? Iya. Kok melenceng ya? Tapi kan melencengnya ini baik, Baik, kan betul, seperti itu. Pak. Melenceng demi kebaikan untuk mengabdi di masyarakat kan Masyarakat. seperti itu. Sebetulnya FKIP itu menurut pandangan masyarakat bahwa kalau sudah mendengar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan bahwa notabene mahasiswa itu lulusan guru, insya Allah guru itu multiguna, multifungsi, Iya. kan seperti itu. Jadi ketika terjun di masyarakat, lulusan FKIP ini insya Allah sudah siap untuk mendampingi masyarakat, mengabdi di masyarakat. Betul. Nah, awalnya saya itu memang sesuai dengan jurusan saya, Mbak. Iya. Saya dulu pernah awal saya bekerja yaitu di lembaga pendidikan, awalnya di Madrasah Ibtidaiyah di Desa Pendarungan. Di MI Pendarungan Di ya MI Pak Pendarungan. ya? Nah, itu sekitar 2010 pada waktu itu. Berarti setelah lulus Setelah langsung lulus ya, Pak, iya, ya? Wah, betul. keren Nah, banget. setelah itu sekitar 2011 saya itu juga gabung dengan lembaga pendidikan Madrasah Sanawiyah Alawiyah di Paspan. Oh, di Paspan, Ya, ya, jadi Pak. saya pada waktu itu ngajar dua lembaga dengan saling membagi waktu saya. Iya, betul, betul. Setelah itu selain saya itu di lembaga pendidikan, saya juga sering terlibat di pesta demokrasi terkait iya. dengan pemilihan umum, Mbak. Pemilihan umum ya, Jadi Pak, saya ya? di pemilihan umum itu juga pernah mempunyai pengalaman di KPPS mulai awal dari dasarnya, pernah di PPL, bahkan 2015 saya juga lolos di Panwascam Kecamatan Kabar. Panwascam, Kepala Cam, iya. Pemilihan bupati sampai dengan pileg pilpres pada waktu itu. Wah, keren Seperti banget tuh, Nah, Pak. setelah itu 2019 saya juga ikut berkompetisi mencalonkan diri, Mbak ya. Iya, Karena betul. apa? Calon pemimpin atau mencalonkan diri kalau tidak ada dukungan dari masyarakat mungkin saya tidak akan ikut pada waktu itu. Karena ada beberapa dorongan masyarakat untuk menginginkan saya ikut dalam kompetisi itu. Akhirnya saya mau nggak mau saya niati dengan bismillah nawaitu, akhirnya saya ikut kompetisi. Alhamdulillah saya bisa duduk di pemerintahan Desa Pendarungan saat ini. Wow, menjadi kepala desa. Iya. Keren banget. Yang awalnya jadi pendidikan langsung ke kepala desa itu Iya. luar biasa sekali ya Pak ya. Tapi kita tetap mengabdi ya Pak ya. Kan Iya, menjadi guru tetap iya, mengabdi, betul. menjadi kepala desa juga mengabdi Iya. ke masyarakat. Nah, dari kisahnya Bapak tadi kan Bapak sudah melalui dengan proses yang lama ya Pak Iya. untuk menjadi seorang kepala desa, dari mulai berkompetisi dan lain sebagainya. Lalu saat menjadi seorang kepala desa, program kerja apa sih Pak yang sudah dilaksanakan maupun yang belum terlaksanakan? Iya, siap. Alhamdulillah. Jadi
untuk program saya menjadi kepala desa itu yang pertama adalah pelayanan, Mbak. Iya, betul. Jadi pelayanan ini memang harus saya prioritaskan. Karena apa? Karena masyarakat ini butuh pendampingan, Iya, betul. butuh pelayanan, kan seperti itu. Makanya jadi seorang kepala desa ini adalah semata-mata bukan harus disegani atau kepala desa tidak mau diminta tolong masyarakat. Sebetulnya kan pemimpin itu atau kepala desa itu adalah abdi masyarakat. Betul. Nggih, abdi Iya. masyarakat. Jadi mau nggak mau apapun kebutuhan masyarakat itu yang harus kita penuhi. Jadi intinya saya harus mengutamakan pelayanan. Nah, Iya. seperti itu yang pertama, yang prioritas. Yang kedua adalah program saya ke depan walaupun saat ini masih belum terrealisasi, tapi insya Allah di 2022 ini insya Allah semua akan tercover, yaitu terkait dengan infrastruktur yang ada di Desa Pendarungan. Jadi insya Allah saya akan pembenahan terkait dengan infrastruktur yang ada di Desa Pendarungan. Insya Allah 2002 ini akan tuntas, kan seperti Iya, itu. wah luar biasa sekali. Berarti prioritas Bapak sebagai kepala desa itu melayani Iya, ya, Pak? betul, Mengayomi juga betul, masyarakat iya. agar mereka merasa didampingi gitu ya, Pak. Iya, Menjadi iya, seorang iya. pemimpin bukan hanya title aja Iya, atau betul. gelar saja, tapi juga harus bisa mengayomi. Nah, wah luar biasa sekali ya Pak. Lalu dari Bapak kan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Iya. Pendidikan di Untak Banyuwangi. Pembelajaran apa sih Pak yang berharga dari Untak yang bisa Bapak implementasikan saat menjadi kepala desa Iya. atau di kehidupan Bapak sehari-hari? Nggih. Jadi kalau apa yang saya dapat dari Untak ya Mbak ya. Iya. Jadi Untak ini selain apa ya, mengajarkan kita untuk hidup bermasyarakat, bersosial, juga di Untak diterapkan mahasiswa itu mempunyai jiwa nasionalis. Betul. Jadi jiwa nasionalis adalah mahasiswa yang nantinya siap untuk mengabdi untuk bangsa. Terutama ya pada saat ini, posisi saya saat ini, saya ini harus mengabdi untuk masyarakat. Ini sama halnya dengan pengabdian saya kepada bangsa, kan Iya, seperti betul, itu. Pak. Iya. Iya. Berarti pembelajarannya sangat luar biasa sekali ya Pak ya, karena kampus di Untak Banyuwangi juga menjunjung rasa nasionalisme Iya, yang tinggi, betul, iya. dan pastinya Bapak memiliki rasa jiwa itu sehingga sekarang bisa mengayomi masyarakat di Iya, Desa insya Allah. Pendarungan. Wah luar biasa sekali nih Pak. Lalu mendengar tadi program kerja Bapak yang sudah dan yang belum terrealisasikan, kira-kira apa sih Pak tantangan saat menjadi seorang kepala desa? Pastinya nanti ada dong Pak, seperti keluh kesahnya saat menjadi kepala desa. Iya, Itu tantangannya seperti apa sih Pak? Ya betul. Jadi seorang kepala desa itu, walaupun langkah kita, tujuan kita itu baik, kadang-kadang juga penilaiannya buruk Iya, atau betul. negatif, kan Iya, seperti Pak. itu. Tapi tidak semuanya dinilai buruk, kan seperti iya. itu. Tetapi saya punya pedoman, walaupun siapapun yang menilai saya itu negatif atau buruk, tapi saya tetap melangkah untuk kebaikan, Mbak. Iya, Jadi saya nggak terlalu terpancing oleh hal-hal yang negatif atau masukan-masukan dari masyarakat yang negatif. Iya. Intinya saya tetap berbuat baik. Selebihnya kalau memang penilaiannya seperti apa atau negatif kepada saya, itu saya serahkan sudah semuanya kepada yang mengatur hidup saya, kan Iya, seperti itu. Yang penting saya tetap berbuat baik untuk masyarakat, Iya. seperti itu. Karena tidak semua orang suka ya Pak ya terhadap kita. Iya, Banyak sekali iya. orang-orang yang berkata negatif dan lain sebagainya hanya untuk menurunkan semangat dari Iya. Bapak Adi Purwanto selaku Kepala Desa Pendarungan. Wah, itu tantangannya ya Pak ya. Iya, Jadi tidak semua orang suka dengan kita, Iya. suka dengan kepemimpinan kita. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Lalu motivasi apa sih Pak yang selalu Bapak pegang selama ini? Saat mungkin Bapak mengalami masa-masa turun, masa-masa yang sedih, kira-kira Iya. motivasi apa sih Pak yang Bapak pegang sehingga teman-teman di rumah yang lagi nonton nih bisa ikut termotivasi Iya. gitu Pak? Jadi gini Mbak ya, Iya. kalau terkait dengan naik turunnya apa yang Iya, sudah kehidupan. tadi itu, saya tidak mau orang lain itu mengetahui Mbak. Oh, iya. Jadi saya itu di depan orang lain, di depan siapapun, saya itu harus berkelihatan selalu bahagia. betul. Kuncinya itu. Betul. Ketika memang kita di depan
depan orang sudah melihat menampakkan kalau kita ini tidak bahagia, maka ini adalah kesempatan orang-orang akan menjatuhkan kita. Betul. Jadi kita itu tetap di depan siapapun kita harus kelihatan bahagia. Baik, iya, ya. baik. Jadi Padahal di dalamnya sebenarnya banyak masalah ya Pak Iya. ya. Tapi kita tidak boleh menunjukkan itu Iya, karena itu betul. juga membuat orang-orang juga merasa ikut sedih ya Pak Iya, ya, dan betul, iya. menjadi ajang untuk menjatuhkan kita juga. Iya. Oke. Wah, itu berarti buat teman-teman nih jangan menunjukkan kesedihan yang kita miliki ya Pak Iya, ya, betul. tetapi tunjukkan bahwa kita sedang baik-baik aja Iya. meskipun ada masalah gitu ya Pak ya. Betul sekali. Nah, sebelum kita menutup acara ini Pak, saya memiliki games nih Pak ya, ada sedikit permainan, tapi peraturannya Bapak cukup menjawab dengan cepat apa pertanyaan yang saya sampaikan nanti. Iya. Bapak sudah siap Pak? Insya Allah siap. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita ke games, jangan lupa untuk follow akun Info PMB Untak Banyuwangi dan jangan lupa follow akun Untak Banyuwangi. Nah, pertanyaan yang pertama, Pak, siapa dosen yang menyenangkan? Pak Matali. Pak Matali, Bapak Matali yang menonton video ini, ya ada salam dari Bapak Adi Purwanto ya, Pak ya. Siap. Oke, yang kedua, pernah bolos? Oh, tidak pernah. Tidak pernah, mahasiswa yang rajin ya Pak Iya. ya. Baik. Yang ketiga, pernah titip absen? Tidak pernah. Oh, perlu dicontoh nih teman-teman, jangan titip absen mulu ya. Yang keempat, lebih baik jadi guru atau kepala desa? Dua-duanya harus jalan, karena sampai dua-duanya. saat ini masih jalan dua-duanya. Oke, Seperti itu, ya. meskipun menjadi kepala desa tapi tetap mengabdi di masyarakat, Iya, jadi guru betul, ya Pak Mas. ya. Jadi tetap guru ya. Wah, keren banget nih. Tadi menyinggung tentang Pak Matali ya Pak ya, mohon Iya. maaf. Itu dosen apa kalau boleh tahu tuh Pak? Pak Matali itu dosen SNI, Sejarah Nasional Indonesia. Sejarah Nasional Iya. Indonesia. Kira-kira kenapa tuh Pak? Pak Matali itu menyenangkan sekali Iya. saat waktu kuliah. Jadi kalau Pak Matali kenapa aku menyenangkan? Beliau itu ketika menjelaskan itu orangnya rileks, Oh, rileks. jadi santai. Jadi ketika memang seseorang dosen itu atau guru ketika menjelaskan sesuatu materi dengan santai, dengan rileks, insya Allah akan mudah diserap oleh Iya. mahasiswanya, kan seperti itu. Mahasiswanya juga menikmati ya Pak Iya. ya, penjelasannya seperti apa. Wah, keren banget. Untuk penutupan nih Pak, kesan pesan untuk mahasiswa Untak Banyuwangi khususnya generasi muda nih gimana nih Pak kesan Iya. pesannya? Jadi yang pertama kesannya saya sangat intinya menilai luar biasa dengan Untak Banyuwangi. Ngapunten, ini bukan membandingkan dengan universitas lainnya, Betul. tetapi Universitas Banyuwangi ini adalah salah satu universitas yang luar biasa. Betul. Jadi universitas yang bisa dipercaya di kalangan Betul, Pak. masyarakat. Ini kesan saya karena apa? Karena saya sudah mengalami sendiri, menimba ilmu di sana, bahkan sudah bisa saya aplikasikan Iya. ya saat ini. Dan untuk pesannya ya Mbak Iya. ya, untuk mahasiswa, jadi intinya enggak usah banyak-banyak ini pesannya. Pesan iya. saya, yang penting mahasiswa itu selalu optimis. Betul. Iya, selalu optimis dan selalu bahagia tadi itu. Insya Allah Iya. kuncinya dua itu, ketika mahasiswa itu bisa menjalankan ini, insya Allah semua itu akan mengikuti. Jadi seperti Betul, itu. berarti harus optimis dan Iya, selalu bahagia, selalu ya Pak ya. bahagia, iya. Jangan lupa. Nah, Iya. buat teman-teman yang masih ragu ya Pak ya untuk daftar dan bergabung di Untak Banyuwangi, jangan khawatir karena lulusan dari Iya. Untak Banyuwangi semuanya keren-keren ya Pak di Iya. bidangnya masing-masing. Jadi jangan ragu-ragu ya Pak. Mungkin Bapak ada sedikit pesan juga untuk calon mahasiswa yang ingin bergabung tapi masih ragu nih Pak, masih Gimana? bingung, masih mau masuk nggak ya di Untak Banyuwangi? Jadi gini ya, sekali lagi pesan saya sebagai calon mahasiswa ya, Betul, calon ya. mahasiswa Untak yang mau masuk ke Untak ini jangan ragu lagi sudah. Jadi niatkan 100% untuk menimba ilmu, mencari ilmu di Untak. Insya Allah nanti kalau memang sudah gabung dengan Untak, insya Allah pengetahuan yang akan kita dapat akan luar biasa Mbak. Ya, betul. Jadi sekali lagi ya, jangan selalu intinya ndak usah ragu lagi lah. Ayo gabung di Untak Banyuwangi. Insya Allah ilmu atau pengetahuan yang kita dapat di Untak akan bisa kita aplikasikan di masyarakat. Jadi seperti itu. Ya, seperti yang Bapak Adi Purwanto lakukan sekarang ya Pak Iya. ya. Jadi yang penting niat, Niat. ya. Nanti pasti akan mengikuti ya Pak ya semuanya. Oke, nah Bapak kita ada jargon nih Pak. Iya. Yaitu Untak adalah kita. Nanti Bapak bisa ikutin saya. Untak adalah kita. Iya. Gitu ya Pak Siap, ya. siap. Baik. Buat teman-teman terima kasih sudah menonton
video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu follow info PMB Untak untuk mengetahui keseruan bersama dengan narasumber yang luar biasa tentunya dari alumni mahasiswa Untak Banyuwangi dan orang-orang yang menginspirasi pastinya. Nah, Untak Banyuwangi, kampusnya pemimpin masa depan. Terima kasih.